Aduh, ada jerawat di sini. Gak apa-apa lah ya. Minum dulu guys. Halo semuanya, kenalin, nama gue Laura Anastasia. Biasanya sih orang-orang manggil gue Laura, tapi kalau si Bunda, biasanya sih gue dipanggil apa ya? Mana ya si Bunda? Kita cari dulu Bunda. Bun. Bunda. Biasanya Bunda manggil aku apa? Kak. Oke. Kak. Ngomongin soal ayah Bunda, kalian ada gak sih yang ngerasa kalau orang tua kalian tuh kurang suportif ke kalian? Dan kadang maksain kehendak mereka, keinginan mereka ke kalian, sampai ngebanding-bandingin kalian sama anak tetangga sebelah. Asli, nyebelin banget gak sih? Tapi mama enggak kok, Ma. Sumpah. Serius, mama gue gak kayak gitu. Beliau selalu dukung banget apapun yang lagi dan akan gue lakuin. Sambil terus-terusan ngedampingin gue sama ocehan-ocehan ngebangun ala mama gitu. Dan cara pandang beliau yang menurut gue, aduh keren banget dah. Gue sampai heran anjir, kenapa dari kecil tuh dia gak pernah marahin gue. Nyita HP gue kek atau apaan kayak gitu kan. Yang kayak dilakuin mama pada umumnya. Kalau anaknya mager belajar atau dapat nilai jelek. Bahkan gue sampai pernah ngejelek-jelekin nilai ujian gue cuman buat ngerasain dimarahin sama si mama ini. Tapi lo tahu, mama gue cuma bilang apa? Ya udahlah, mau gimana lagi? Kan kayak. Tapi semenjak itu gue bertekad untuk tidak akan pernah minta diomelin lagi kalau nilai gue jelek. Ya karena mana ada orang yang mau diomel-omelin ya kan, gue kegemikir waktu itu, gue kegemikir namanya orang bocah ya kan. Tapi di sini saya bukannya ingin mempromosikan si Bunda, bukan. Saya cuma pengen sharing aja ke om dan tante yang mungkin lagi nonton video ini. Kalau nggak selamanya ketika anak om dan tante itu nggak sengaja ngelakuin sesuatu yang bikin om dan tante ngerasa kecewa, itu akhir dari dunia. Bukan boy, santai aja. Mungkin itu salah satu fase hidup kami buat jadi om dan tante sekarang, atau mungkin versi yang lebih baik dari itu. Saya tahu emang banyak banget anak tetangga di usia kami ini yang udah kayak raya Tanjir melintir keliling dunia sampai ngejar pendidikan di negeri Cina. Pelan-pelan. Saya tahu emang banyak banget anak tetangga di usia kami ini yang udah kaya raya, tajir melintir, keliling dunia sampai ngenyam pendidikan ke negeri Cina. Nah, tapi anak om tante masuk perguruan tinggi dalam negeri aja gak bisa. Iya kan? Saya paham pasti ada rasa kecewa, sedih, marah. Mungkin males dengerin ocehan-ocehan atau pertanyaan-pertanyaan dan harus ngeladenin omongan om tante lain kalau lagi arisan atau kumpul keluarga. Tapi kalau om dan tante aja sampai bisa ngerasain kayak gitu, gimana anak om dan tante? Kebayangkan seberapa besar rasa kecewa yang mereka alamin? Bukan cuma kecewa dan gagal karena gak jadi maba PTN tahun ini, tapi juga rasa sakit karena bikin mama dan papanya kecewa. Bukannya mau adu nasib, tapi kalau bukan om dan tante yang sok kuat berdiri di samping mereka, siapa lagi? Iya, maaf udah bikin om dan tante kecewa. Maaf mereka gagal hari ini. Maaf karena kami belum bisa jadi kayak Kang Audia Yunda atau Bang Jerome. Mungkin suksesnya kami bukan hari ini. Sabar ya, kami bakalan terus berusaha kok. Biar om dan tante juga bisa pamerin nama kami dengan bangga ke circle om dan tante. Dan buat temen-temen yang kemarin gagal SBM atau SNM, gak apa-apa. Hey, itu bukan pertanda kalau kalian tuh gak pinter anjir, bukan. Jangan mikir kayak gitu. Ribuan, bahkan jutaan orang yang sekarang sukses tuh pernah lebih gagal dari kalian. Kalian bukan satu-satunya orang di bumi kok yang gak lulus SBM. Ribuan orang juga sama. Lagi nangis, takut, bingung, dan khawatir sama masa depan mereka. Tapi kenapa sih harus sampai khawatir kayak gitu? Apa kalian gak percaya sama keberadaan dan eksistensi Tuhan? Dan eksistensi Tuhan. Apa kalian gak percaya sama keberadaan dan eksistensi Tuhan? Susah banget anjir gue ngomong. Tuhan tuh udah ada rencana lain lagi di luar ekspektasi kalian. Tapi kenapa sih harus kecewa kayak gitu? Apa kalian gak percaya sama keberadaan dan eksistensi Tuhan? Tuhan tuh udah ada rencana lain lagi di luar ekspektasi kalian. Kayaknya gara-gara bando ini dah gue kagak bisa ngomong bener. Aduh.
kan? Oke, lanjut. Gue tahu kita semua tuh punya kampus impian. Emang tell you kampus impian gue? Bukan, ITB kampus impian gue. Terus kenapa gue gak masuk ITB? Apa gue gak fighting buat masuk ke sana? Wait, no one knows you better than yourself. Gak ada yang tahu perjuangan dan pengorbanan lu tuh sejauh mana buat sampai di titik ini kan? Gue mati-matian belajar buat masuk ITB. Padahal gue gak tahu banget gue mau ngambil apa di sana. Minat gue itu gak ada di sana. Sampai singkat cerita, akhirnya gue taruh tuh prodi-prodi MIPA yang ada di ITB. Terus gue pilih acak pakai spin kayak gini dan bertekad apapun hasilnya yang keluar nanti bakal gue tetapin sebagai jurusan impian gue di ITB. Dan gue bakal ngambil itu nanti kalau misalnya gue ikut SBM dan stay jadi juaranya. Hai mantan jurusan impian gue. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan jatuh bangun gue belajar, ngabisin buku The King ini, gue ambil dia, gue ambil. Nih, ini sama ini, gue habisin bos. Sampai seiring berjalannya waktu gue sadar dan mutusin, stop, berhenti. Gak bisa kayak gini terus, gak bisa dipaksa terus. Lo kuliah itu yang diambil ilmunya, bukan nama kampusnya, bukan buat keren-kerenan, bukan buat flexing. Dan saat itu gue baru sadar kalau yang gue butuhin itu jurusan yang sesuai sama gue. Dan itu gak ada di ITB. And it is okay to let go something that you want for a better need. Kata mama, cinta dan dewasa yang paling tinggi itu ketika kita bisa ngerelain sesuatu demi kebaikan. Ketika kita bisa melepaskan sesuatu demi kebaikan. Jadi kalian, teman-teman yang mungkin mikir, sampai sekarang yang mungkin mikir bahwa masuk PTN itu segala-galanya, biar bisa dibilang pinter, hebat, keren. Padahal minat kalian gak ada di PTN dan adanya di swasta, it is okay. Please jangan terus-terusan mikirin apa kata orang tentang diri lo. Stop terus-terusan ngebully diri lo sendiri buat menuhin ekspektasi orang lain. Stop ngerasa sendiri karena kalian itu gak pernah sendirian. Banyak kok yang gak jadiin PTS itu cuma buat cadangan. Banyak orang yang emang tujuannya ke PTS itu, ke kampus itu. Jadi jangan samain semua orang sama standarnya kalian. Gue yakin kok para anak PTS juga gak sembarangan milih kampus. Gak sembarangan milih universitas pakai embel-embel yang penting kuliah. Mereka juga pasti punya banyak pertimbangan, punya banyak cerita. Sampai mereka bisa sampai di titik ini. Sampai mereka deal dan mutusin, oke, gue mau di sini. Hey, sukses enggaknya orang gak bisa diukur atau dikira-kira dari rekam jejak di mana mereka pernah sekolah, pernah kuliah, pernah belajar. Banyak kan orang yang gak sekolah terus sukses-sukses aja hidupnya, bahagia-bahagia aja hidupnya. Tapi gunanya kita sekolah di sini buat ngebangun mindset kita, nambah wawasan, dan itu penting, itu perlu biar lo ngerti gimana caranya bertahan di dunia ini. Gue juga mau bilang stop mukul rata standar sukses tiap orang. Karena itu tuh gak sama. Ada orang yang besok masih bisa makan aja udah sukses buat mereka. Ada orang yang lagi sakit berat dan besok masih bisa bangun dan nafas aja udah sukses buat mereka. So, what I'm trying to say is don't be so hard to yourself. Ikuti aja arah jalannya. Emang gak selalu mulus sih. Banyak batu iya, lika-liku iya, naik turun iya, capek, pasti. Kanan kiri jurang, kalau banyak tingkah bisa-bisa jatuh. Jadi jalan aja pelan-pelan, gak apa-apa sesekali istirahat. Kayak kata pepatah Jawa, alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asal terwujud katanya. Terakhir buat ibunda, bunda saya atau ibunda kalian juga gak apa-apa boleh disampein ini. Makasih ya ma, karena gak pernah nunjukin kecewanya mama di depan aku. Padahal gue tahu bener boy seberapa sering gue bikin si bunda ini kecewa. Gue tahu banget. Maaf karena gak 1 kali, 2 kali aku gagalnya. Tolong terus atur-atur aku dengan segala ocehan-ocehan mama yang kadang bikin kuping berair dan hati gondok. Tapi gimana pun juga aku masih butuh banget
Dan terakhir, coba kalian tolong share video ini ke babeh kalian atau ke semua orang supaya semua kalangan bisa sama-sama belajar buat jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. And as always, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa juga subscribe, terus follow, DM, apa sih? Gimana sih orang kalau ngomong? As always, kalau kalian suka sama video jangan lupa klik like-nya, terus subscribe juga biar kalian gak ketinggalan sama pergibahan-pergibahan tentang kami anak-anak muda. Dan buat kalian yang mau ngasih cerita atau keluh kesah gitu boleh banget DM gue kalau mau private di Instagram gue yang ini. Di follow juga boleh, karena gue orangnya asik abis, tapi gue gak pakai kacamata gue. Asik abis. Oke. Dan seperti biasa, gue Laura si anak baru izin pamit undur diri. Keren gila gue kayak gitu. Dadah! Makasih udah nonton.